الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل البر والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد أمركم بذلك حيث قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumaah rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang mulia ini kita kembali menguatkan komitmen ketakwaan kita di hadapan Allah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita kepada ibadah, dan tujuan daripada ibadah itu adalah agar kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memerintahkan kita untuk serius berlomba-lomba menjadi yang terdepan di dalam mengamalkan nilai-nilai ketakwaan, melainkan agar kita menjadi golongan yang dimuliakan di dunia dan dimuliakan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hujurat yang inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya adalah sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumaah rahimakumullah. Suatu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita adalah menjadikan kita bagian dari golongan muwahhidin, menjadikan kita bagian dari orang-orang yang bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Ini merupakan nikmat yang teramat sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan nikmat ini kepada siapapun, melainkan orang itu pasti dicintai olehnya. Manusia oleh Allah Azza wa Jalla diberikan banyak nikmat, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat tahta, nikmat kedudukan, dan nikmat duniawi yang sangat banyak sekali. Dan itu Allah berikan baik kepada hamba yang soleh maupun kepada hamba-hamba yang bejat. Allah Azza wa Jalla sesungguhnya adalah Maha Pemurah. Nikmatnya Dia berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki dan dengan cara apapun. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan nikmat tauhid, nikmat Islam, nikmat iman kecuali kepada hamba-hamba yang Dia cintai. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Azza wa Jalla dipilih menjadi mereka, menjadi hamba-hamba yang telah bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di antara hadis, di antara isyarat yang sangat kuat menunjukkan betapa sangat mulianya kalimat ini dan sangat mulianya orang-orang yang mengucapkan ini adalah sebagaimana hadis yang datang dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam berkata, qala Musa berkata, ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ajarkan kepadaku sesuatu zikir yang dengannya aku mengingatmu dan dengannya aku berdoa kepadamu. Qala, Allah kemudian berfirman, qul ya Musa, katakan wahai Musa, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Qala, Musa kemudian berkata, ya Rabb, ya Tuhanku, kullu ibadika yaquluna hadha, sesungguhnya semua hamba-hambamu telah mengucapkan ini. Qala, Allah kemudian berfirman, ya Musa, wahai Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal aradina as-sab'a fi kaffah. Wahai Musa, sekiranya, seandainya langit yang 7 beserta seluruh penghuninya selainku
dan langit dan bumi yang 7 berada dalam sebuah timbangan. Wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah dalam timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, maka la ilaha illallah mengerahkan berat semuanya. La ilaha illallah mengalahkan berat langit yang 7 dan bumi yang 7. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hadis yang kita simak barusan menunjukkan betapa bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat berbobot, kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas juga adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang berbobot, orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak heran kemudian ketika Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, wala abdun mu'minun, sungguh hamba yang beriman, sungguh budak sahaya yang beriman, khairun min musyriki wala a'jabakum, lebih baik daripada seorang musyrik meskipun orang musyrik itu memukau kalian. Menunjukkan betapa bahwa kalimat la ilaha illallah serta mereka yang meyakini, mengucapkan dan membela kalimat la ilaha illallah ini adalah orang-orang yang istimewa, adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bersyukurlah kita kepada Allah ketika kita dijadikan sebagai bagian dari orang-orang ini. Mudah-mudahan kita terus istiqamah di atas kalimat la ilaha illallah hingga kematian menjemput kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua sebagai penganut la ilaha illallah, sebagai umat Islam, sebagai kaum beriman, bahwa kalimat la ilaha illallah ini memiliki banyak konsekuensi. Artinya siapapun yang mengucapkannya maka dia harus juga mengamalkan konsekuensinya. Di antara konsekuensi yang sangat banyak itu adalah bahwa ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita pun diwajibkan untuk mencintai dan memberikan loyalitas kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, siapapun dia, apapun warna kulitnya, apapun jenis, apapun sukunya dan bangsanya. Ketika dia telah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita diwajibkan oleh Allah untuk mencintainya, memberikan loyalitas kepadanya dan kecintaan serta pembelaan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai syarat kesempurnaan iman. Syarat kesempurnaan la ilaha illallah adalah dengan kita mencintai orang-orang yang telah mengucapkan kalimat ini. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah, tentang pentingnya persaudaraan Islam, persaudaraan sesama mereka yang mengucapkan dan bersaksi la ilaha illallah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah ingatkan kita dalam sebuah ayat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Oleh karena itu Nabiullah SAW ingatkan kita untuk menyempurnakan hak saudara-saudara kita, untuk menyempurnakan, menguatkan hubungan la ilaha illallah, hubungan loyalisme la ilaha illallah di antara penganutnya. Nabi pernah mengatakan, unsur akhaka madluman aw zaliman, tolonglah saudaramu dalam keadaan terzalimi atau dalam keadaan zalim. Para sahabat kemudian berkata, ya Rasulullah, kaifa nansur akhana zaliman? Ya Rasulullah, kita telah mengetahui bagaimana menolong saudara kami yang terzalimi, maka bagaimana dengan menolong saudara kami yang zalim? Nabi kemudian mengatakan, kufahu an dzulmihi, hentikan dia dari perbuatan zalimnya, maka itu adalah bentuk engkau menolong saudaramu dari perbuatan zalim. Ala kulli hal, bahwa kita diwajibkan oleh syariat untuk menolong saudara kita, baik dalam keadaan terzalimi maupun dalam keadaan menzalimi. Dan telah dijelaskan oleh Nabi SAW, menolong saudara seiman dalam keadaan menzalimi adalah dengan menghentikannya dari perbuatan zalim. Maka yang terpenting bagi kita adalah bagaimana sesungguhnya upaya kita untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang terzalimi. Saat ini kita semua tahu bahwa di tempat yang jauh di sana, di Palestina, di Gaza, kita melihat bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, mereka adalah orang-orang yang mengerjakan salat 5 waktu, mereka adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah, terzalimi oleh kebejatan kaum Yahudi.
Mereka terzalimi oleh kebejatan orang-orang yang congkak dan sombong kepada agama Allah, kepada Rasulullah SAW. Maka bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita di dalam menyempurnakan konsekuensi la ilaha illallah, di mana kita diwajibkan oleh Allah untuk mencintai, membela, menolong siapapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ingat hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan kepada orang-orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah namun tidak ada kepedulian, tidak ada perhatian, tidak ada pembelaan kepada saudaranya seiman yang sedang dizalimi. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang datang dari Abu Talhah bin Sal al-Ansari. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma min imri'in yakhdhulu imra'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min 'irdihi illa khadhalahu Allahu fi mawdinin yuhibbu fihi nusratahu." Yang artinya adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, tidaklah seseorang menelantarkan seorang mukmin pada suatu tempat yang kehormatannya terampas dan harga dirinya terlecehkan, melainkan Allah akan menelantarkannya pada suatu tempat yang ia sangat mengharapkan pertolongannya. Sebuah teguran dari Nabi SAW kepada siapapun yang kemudian cuek, tidak mengambil bagian untuk menolong saudara-saudara yang terzalimi. Allah Subhanahu wa taala suatu ketika akan membiarkannya ketika dia dizalimi oleh orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menjadi bagian dari saudara-saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan, yang saat ini sedang membutuhkan doa-doa kita, juga mujahadah kita untuk kemudian kita membantu mereka agar mereka kemudian terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan obat-obatan, kebutuhan untuk menghangatkan diri, kebutuhan yang banyak sekali. Kalau sampai kemudian kita yang oleh Allah diberikan ketenangan, diberikan ketentraman, hanya menonton berpangku tangan, maka ini sungguh benar-benar mencederai kalimat la ilaha illallah yang telah kita nyatakan. Tapi tentu kita berupaya untuk tidak menjadi bagian dari orang-orang yang hanya menonton, dari orang-orang yang cuek terhadap keadaan yang menimpa saudara-saudara kita. Karena kita adalah orang-orang yang bertauhid, kita adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kita meyakini bahwa konsekuensi dari ucapan ini adalah kita menolong, membela orang-orang yang juga telah mengucapkannya, sebagaimana mereka yang telah dizalimi oleh orang-orang Yahudi di tempat yang jauh di sana. Mudah-mudahan kita oleh Allah Azza wa Jalla diberikan terus taufik untuk semangat di dalam kebaikan, semangat di dalam menyempurnakan ukhuwah Islamiyah kita. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan oleh Allah, Allah akan perlihatkan hasilnya di dunia ini dan hasilnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد قال ربكم عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم قال تعالى إن الله يأمركم ثم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيرة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم دمر أعداءهم. اللهم دمر اليهود الصهاينة الذين فعلوا بإخواننا المستضعفين الأفاعل. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم. اللهم فجر دباباتهم. اللهم أسقط طائراتهم. اللهم أسقط طائراتهم واجعل الهوان عليهم يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.